Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita bakal berikan update, atau pada video kali ini kita akan bahas update tentang kondisi Bitcoin, di mana hari ini kita ngelihat dia cukup shaking out ya teman-teman ya. Shaky dalam arti dia turun signifikan, terus malamnya dia balik lagi ke $50.000 kurang lebih teman-teman. Dan kira-kira apa sih yang berpotensi terjadi terhadap Bitcoin? Selengkapnya gimana kita akan bahas melalui video ini. Tentunya teman-teman tidak lupa juga saya ingin sampaikan, karena kita udah bahas tentang seputaran Alice dan juga kita udah bahas tentang Ethereum kemarin. Make sure kalian boleh komen lagi ya, kira-kira apa sih yang menarik untuk kita bahas berikutnya teman-teman. Apakah kita akan bahas Cardano lagi, which means ada geng nih ya udah pada nunggu. Apa kita bahas XRP teman-teman, karena XRP hari ini ternyata naik sampai 7%-an ya teman-teman, which is ini bagus juga. Atau kita bahas BNB teman-teman, karena sebentar lagi akan ada event launchpad teman-teman. Apakah ya salah satu di antara koin-koin itu? Jadi teman-teman make sure komen ya di kolom komentarnya. Oke, so kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk Bitcoinnya terlebih dahulu. Jadi kita akan berikan update untuk kondisi Bitcoin terkini teman-teman. Dan saya akan mulai dari chart daily, which means chart ini adalah chart yang terakhir kita bahas ya. Saya udah bicarakan ke teman-teman juga bahwa saya akan berusaha untuk mensimplify Bitcoinnya. Jadi chartnya kurang lebih seperti ini. Yang perlu teman-teman pahami, saya refresh sedikit, adalah key resistance kita pada kisaran 53.000 untuk konfirmasi bullishnya, dan key support kita pada kisaran 40.000 untuk memaintain kondisi bullish pada Bitcoin itu tetap bertahan teman-teman. Dan seperti yang kita udah bahas sebelumnya, sebenarnya kita ngelihat memang ada potensi Bitcoin bisa terkoreksi kembali jikalau dia tidak mampu breakout dari key resistance-nya di kisaran $53.000. Alright, so teman-teman, hari ini akan saya tambahkan satu skenario lagi pada chart di time frame daily kita. Jadi apakah itu? Sebenarnya ini saya realize ya setelah tadi saya sedikit ngubek-ngubek teman-teman. Jadi kita ngelihat kondisi chart yang terakhir pada Bitcoin, bahwa pada kisaran bulan Mei sebelum dia crash signifikan, itu sebelumnya sempat terbentuk semacam head and shoulders pattern until dia terjadi breakdown pada neckline-nya, dan akhirnya kita terbawa koreksi sepanjang sepanjang dari head sampai ke neckline-nya dia, which is kalau kita geser kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman. Dan secara target itu sebenarnya achieved ya kurang lebihnya. Nah, lalu teman-teman, kalau kita berkaca dengan kondisi saat ini, apa yang teman-teman lihat ya? Ini exactly the same pattern yang terjadi pada kondisi Bitcoin. Obviously saya nggak realize ini lebih awal, tapi dengan kondisi sekarang pun, yang manakala memang sudah terjadi ya, kita sama-sama lihat kondisinya, Bitcoin pun sudah terbreakdown dari neckline-nya, maka kita sama-sama bisa mengukur teman-teman potensial target daripada si head and shoulders yang terjadi pada kondisi kisaran bulan November ini, kira-kira sejauh mana gitu ya. Nah, sementara kita bisa gunakan head to neckline untuk mengukur potensi targetnya setelah dia breakdown dari neckline-nya. Dan sebetulnya secara target sendiri, kalau kita ukur dari neckline-nya, itu berkisar sampai dengan kisaran level $40.000, which means ini sebenarnya tidak kita expect untuk terjadi. Tapi kalau misalnya kita lihat teman-teman, dari segi dia punya tail candle-nya, itu sebetulnya kurang lebihnya sudah tercapai teman-teman. Jadi kita sepertinya sudah mulai menemukan potensi bottom pada kondisi Bitcoin yang saat ini sedang berlangsung ya, kita bilangnya. Karena kalau misalnya kita tambahkan lagi satu kondisi yang terakhir kita sudah sempat pernah bahas teman-teman, yaitu kondisi pada RSI-nya. Dimana kalau misalnya kita lihat pada RSI-nya, ini teman-teman harusnya kelihatan cukup jelas ya. Nah, pada RSI-nya sendiri itu membentuk yang namanya hidden bullish divergence ya. Kondisi RSI hidden bullish divergence itu sebenarnya menandakan ya, sebentar, hidden bullish ya, kita tambahin. Saya nggak pakai spasi nih, harusnya pakai spasi teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. RSI hidden bullish divergence adalah sebuah kondisi di mana ketika marketnya itu atau price-nya creating a higher low, tapi oscillatorsnya atau RSI-nya itu creating lower low teman-teman ya. Jadi kurang lebih ini menandakan indikasi adanya potensi bullish ya. Hidden divergence ketika marketnya create higher high, meanwhile RSI-nya itu create lower low. Nah, itu adalah satu kondisi teman-teman yang bisa memberikan
berdampak pada Bitcoin itu bisa melakukan atau melanjutkan rally kembali. Kalau misalnya kita sama-sama realize teman-teman, pada kisaran level ini itu Bitcoin berada pada kisaran range $40.000, which means kita sama-sama tahu pada kala itu kondisi Bitcoin $40.000 itu adalah kondisi pada kisaran 21 September, dan saat ini teman-teman lowest pointnya kita sebetulnya itu berada di $42.000. Cuman kalau kita consideration dari dia punya close candle, itu close candle terakhir waktu dia spike turun ke 42.000, close candle-nya itu di 48.000 teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, ini kondisinya sebetulnya sudah hidden bullish divergence ya. Kalau kita kembalikan lagi ke chartnya, nah teman-teman bisa lihat clearly bahwa kondisinya itu jelas banget tuh ya. Kita bisa ngelihat ada yang namanya hidden bullish divergence ketika marketnya dia create semacam higher low, sementara RSI-nya itu create yang namanya lower low. Nah, ini kan berarti sebenarnya sudah memenuhi syarat ya istilahnya untuk kita ngelihat Bitcoin itu sebetulnya memang menunjukkan adanya indikasi atau potensi, kita bilang indikasi lah ya, atau potensi bahwa kita sebentar lagi itu sebenarnya sudah mulai mau bottom teman-teman. Nah, cuman challenge bagi Bitcoin untuk bisa menunjukkan ke kita bahwa dia siap untuk rally kembali adalah dia harus berhasil breakout pada kisaran level $53.000 ya. Kenapa demikian? Karena seperti yang teman-teman lihat, setelah kita tambahkan satu skenario lagi yaitu isi head and shoulders, neckline-nya itu sekarang berfungsi juga sebagai potential resistance pada si Bitcoin. Jadi ada 3 resistance sekaligus teman-teman ya. Yang pertama adalah resistance yang tercipta dari trendline ini, which is itu kemarin kita sudah sempat ngetes di kisaran $52.000. Lalu saat ini kita mendapati satu resistance lagi yaitu trendline yang terbentuk dari neckline head and shoulders pattern. Lalu yang ketiga teman-teman adalah horizontal resistance yang terbentuk dari horizontal support sebelumnya, which is di kisaran kurang lebih area 53.000. Jadi kalau kita bilang di area ini itu terdapat semacam resistance yang sangat kuat yang mampu menahan pergerakan atau penguatan daripada si Bitcoin ya. Nah, jadi itu kurang lebih teman-teman gambarannya. Nah, hari ini itu kita sempat informasikan ke grup advance. Jadi ini akan berkaitan dengan pembahasan kita pada time frame hourly-nya, di mana kita melihat bahwa si Bitcoin itu sebelumnya membentuk ascending channel dan dia berhasil breakdown dari ascending channel lalu diteruskan dengan posisi sideways. Nah, biasanya teman-teman ini saya katakan sebagai inverse V formation ya, artinya seller itu kembali masuk dengan agresif dan akhirnya meng-create yang namanya semacam momentum baru terhadap selling pressure yang terbarunya. Dan setelah itu kita sempat melakukan short tentunya di beberapa member di advance ya, itu ada yang sempat nge-short dan kita sudah informasikan juga untuk lakukan TP 50% setelah profit yang dihasilkan itu adalah 1:1 dari risiko yang istilahnya kita resikokan lah kurang lebih di trade tersebut. Karena kalau kita lihat pada time frame hourly, ini yang menarik teman-teman. Jadi ini adalah chartnya kurang lebih chartnya seperti ini ya. Kita ngelihat tadi pada saat itu terjadi, sebelumnya kita belum gambarkan yang namanya si ascending channel ini. Jadi saya simply hanya menggunakan descending channel ya, ascending channel breakdown, lalu dia terkreasi sideways, lalu dia breakdown lagi dan akhirnya membentuk kayak semacam, kalau ini saya hilangin ya, ini membentuk semacam descending channel dan akhirnya kita ngelihat V formation terjadi dalam sifat bullish teman-teman, dalam artian bullish, dan berhasil breakout dari dia punya si descending channel. Nah, tadi pada saat turun sideways saya mengukur potensi target kita berada di 48.800. Disitulah kita melihat bahwa ini harusnya menjadi indikasi kita untuk melakukan taking profit dulu teman-teman, karena saya simply hanya menggunakan Fibonacci extension ditarik dari dia punya impulsive move menuju ke corrective move-nya dia ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, pullback yang terjadi itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah impulsifnya pada saat dia breakdown dari sini ya. Lalu kita lihat dia pullback. Nah, itu teman-teman bisa tarik dan kalian akan dapetin beberapa level ini. Nah, pada saat di level 100% kita lihat ada indikasi dan ternyata bener aja teman-teman ya, setelahnya itu terrebound kurang lebih. Jadi kalau teman-teman tadi ngikutin saya di Instagram juga saya sempat informasikan bahwa ya kurang lebih ada yang namanya tadi chart pattern seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya sekarang ngelihat kondisi pada time frame hourly-nya, sebetulnya saya masih menggunakan same konsep yang seperti saya jelaskan kemarin ke teman-teman semua, bahwa kalau kita lihat dari time frame 4 jam ini memang masih memiliki potensi adanya koreksi lanjutan. Kalau
kalau misalkan dia gagal berhasil breakout dari kisaran 61,8% ini Fibonacci-nya sekaligus trendline yang terbentuk dari descending broadening wedge pattern. Dan teman-teman harusnya realize ya bahwa pada time frame daily ini tuh yang resisten tadi kita bahas teman-teman. Jadi 3 confluence resistance dari 3 resistance yang berbeda. Jadi ada trendline neckline dari head and shoulders, dan juga ada horizontal resistance-nya teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk hourly, paling tambahan dari saya hari ini adalah kondisi ini teman-teman. Jadi kalau misalkan Bitcoin memang menunjukkan kepada kita bahwa dia memang siap untuk rally kembali, siap melakukan penguatan kembali, maka ada beberapa hal yang sebenarnya saya akan tekankan ke teman-teman. Pertama, terbentuknya semacam kita bisa bilang ini kayak, ya kalian boleh bilang ini semacam ascending broadening wedge pattern ya, atau kita bilang sebenarnya ini ascending channel juga is okay. I think it's almost the same ya teman-teman ya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Lalu kalau misalkan memang benar Bitcoin itu siap untuk rally kembali, dia harus menunjukkan kepada kita bahwa si Bitcoin ini harus mampu breakout lagi dari kondisi resistance yang sebelumnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya, semacam mengkonfirmasikan ke kita bahwa dia memang siap untuk create yang namanya higher high, higher low sequence untuk meneruskan potensi penguatannya lagi teman-teman hingga dia break dari $53.000. Otherwise, kalau misalkan dia failed untuk menunjukkan hal tersebut ke kita, maka yang kita perlu antisipasi berikutnya adalah kembali ke skenario bearish yang sebelumnya kita sudah sempat bahas pada mungkin beberapa video yang terakhir ya teman-teman. Jadi ini kayak perhitungannya kurang lebih seperti ini. Atau sebentar, saya mau coba lihat dulu teman-teman, karena sebenarnya saya sudah punya chartnya ya untuk di advance juga. Nah ini kurang lebih teman-temannya gambarannya, atau kurang lebih seperti ini. Oke. Nah harapan kita tentunya adalah Bitcoin bisa rebound sesegera mungkin, nggak perlu lama-lama, nggak perlu dia create semacam another leg down, kecuali memang ada teman-teman yang belum masuk atau belum nyerok sama sekali. Jadi itu adalah sebetulnya salah satu opportunity untuk kita melakukan serok kembali. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih prefer mungkin karena masih ada posisi koin yang nyangkut atau gimana ya, ekspektasi yang kita harus harapkan adalah dia berhasil breakdown maksudnya breakout dari $53.000 dan menunjukkan ke kita bahwa Bitcoin itu memang confirm bertahan di atas $53.000 untuk potensi another rally berikutnya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. So, I think that's it teman-teman, update saya seputaran Bitcoin. Mudah-mudahan ini singkat, jelas, dan padat ya, dan nggak terlalu kompleks supaya semuanya bisa paham, dan tentunya sekiranya bisa membantu buat teman-teman bisa lebih mantap lagi nih di dalam ya mungkin dalam membaca technical analysis, di dalam ya pokoknya intinya positif lah. Saya doakan ke teman-teman bisa tertular semuanya. Oke? So, teman-teman, paling kalau misalkan berkenan, make sure kalian like video ini kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan saya seperti ini yang mungkin lebih santai, dan juga kalau misalnya kalian mau bisa komen juga terkait dengan potensi koin yang akan kita bahas berikutnya teman-teman. So I think that's it for me. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, have a nice rest, have a nice day. God bless everyone. Udah ya tadi. Cheers.